berkembang di media sosial akhir-akhir ini. Ada narasi yang menyebutkan memajang foto orang tertentu, lalu orang itu diklaim sebagai orang yang kasyaf, diklaim sebagai wali, lalu dia mengamanatkan siapapun yang memajang fotonya di media sosial maka akan didoakannya mendapatkan keberkahan. Ini hal yang sangat sederhana, tapi kemudian di framing sedemikian rupa seolah-olah siapapun yang memajang foto itu rezekinya akan lancar, pangkatnya mudah naik, kemudian usahanya akan lancar dan dia berubah menjadi orang kaya. Berbagai macam testimoni disebarkan. Mengapa ini semua terjadi? Manusia kalau sudah cinta dunia, tindakan yang tidak masuk akal pun dia tempuh. Ini kan sangat berbahaya. Hal-hal seperti ini akan merusak akidah kita semua. Persis dengan yang sering terjadi sejak zaman dahulu kala. Ada fotokopi berantai, surat berantai, mimpi penjaga makam Nabi. Barang siapa yang menyebarkannya akan kaya mendadak. Barang siapa yang tidak menyebarkannya akan bangkrut. Mulai dari fotokopi selebaran. Setelah itu berubah menjadi SMS berantai. Sekarang berubah menjadi WhatsApp berantai. Tapi mengapa banyak publik Indonesia menyambutnya, melakukan itu semua, padahal itu sangat tidak masuk akal, karena dalam pikiran mereka ada bumbu-bumbu. Seandainya mereka bisa kaya mendadak, seandainya mereka bisa naik pangkat, seandainya mereka bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah, itu semua terjadi karena tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Miskinnya iman, terlalu cinta akan dunia. Padahal kita semua mesti mawas diri dan menyadari, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali Allah yang telah menjamin rezekinya. Jamaah salat Jum'ah Masjid At-Tanwir rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tercantum pada surah An-Najm ayat 43, 44, 45 dan 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Wa annahu huwa amata wa ahya. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Yakni Allah menegaskan, wa annahu huwa adhaka wa abka, sesungguhnya dia, yakni Allah yang maha kuasa, yang telah menciptakan tawa dan tangis. Itulah mengapa orang yang terlalu banyak tertawa maka akan berakhir dengan tangisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau kita semua agar tidak berlebih-lebihan ketika tertawa, karena sesuatu yang berlebih-lebihan akan berakhir pada kesedihan. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan sesungguhnya Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Mengapa kata mati didahulukan? Karena permulaan dari kehidupan adalah kematian. Kita hidup di dunia ini diawali dari belum berwujud apa-apa. Itulah yang disebut dengan kematian. Dan kita akan hidup kekal abadi selama-lamanya di akhirat nanti setelah kita juga mengalami kematian. Maka sebetulnya kehidupan itu tidak ada akhirnya. Mati cuman pintu loncatan, batu loncatan atau pintu masuk
untuk masuk pada kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, yakni di akhirat kelak. Makanya sungguh akan kecewa dengan sendirinya orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara, sehingganya mengabaikan kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Wa annahu khalaqaz zawjainid dzakara wal untha, dan sesungguhnya Allah juga menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Hanya saja di ayat yang ke-48-nya ada kalimat yang sedikit berbeda. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah menciptakan kaya dan cukup. Ketika di awal dikatakan Allah menciptakan tawa dan tangis, mati dan hidup, laki-laki dan perempuan, tetapi di ayat ke-48 Allah tidak mengatakan kaya dan fakir atau kaya dan miskin, tapi Allah menegaskan wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah menciptakan kaya dan cukup. Karena sebetulnya masalah hidup manusia bukan tidak kaya, tapi masalah hidup manusia itu tidak cukup. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Inilah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an katratil arad. Bukanlah kaya itu dikarenakan kalian banyak perbendaharaan, banyak investasi dan tabungan, banyak usaha perniagaan termasuk aset yang ditanam. Tetapi walakinnal ghina ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwa kalian semua. Orang bijak berkata, kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Betapa banyak orang yang kaya harta bahkan berlimpah tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang sederhana yang katanya miskin harta tapi kaya rasa. Oleh karena itu wajar ketika Allah menegaskan wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah menciptakan kaya dan cukup. Persaingan perlombaan yang sangat melelahkan di dunia ini adalah bersaing akan dunia, bersaing akan pangkat dan kedudukan, bersaing akan harta kekayaan. Itulah yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan, berlomba-lomba akan urusan dunia telah melalaikan kalian semua, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian semua dijejalkan ke dalam kubur. Tidak ada finishnya, tidak ada akhirnya berlomba-lomba akan urusan dunia kecuali kematian, kecuali dijejalkan ke dalam kubur. Kadang-kadang manusia saking hubbud dunianya, saking cintanya dengan dunia, saking ambisinya mengejar kaya, kadang-kadang manusia menempuh cara yang sangat irasional, sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Mengapa itu terjadi? Karena cinta dunia memenuhi dada, alam pikirannya. Berkembang di media sosial akhir-akhir ini, ada narasi yang menyebutkan memajang foto orang tertentu, lalu orang itu diklaim sebagai orang yang kasyaf, diklaim sebagai wali, lalu dia mengamanatkan siapapun yang memajang fotonya di media sosial maka akan didoakannya mendapatkan keberkahan. Ini hal yang sangat sederhana, tapi kemudian di framing sedemikian rupa seolah-olah siapapun yang memajang foto itu rezekinya akan lancar, pangkatnya mudah naik,
kemudian usahanya akan lancar dan dia berubah menjadi orang kaya. Berbagai macam testimoni disebarkan. Mengapa ini semua terjadi? Manusia kalau sudah cinta dunia, tindakan yang tidak masuk akal pun dia tempuh. Ini kan sangat berbahaya. Hal-hal seperti ini akan merusak akidah kita semua. Persis dengan yang sering terjadi sejak zaman dahulu kala. Ada fotokopi berantai, surat berantai, mimpi penjaga makam Nabi. Barang siapa yang menyebarkannya akan kaya mendadak. Barang siapa yang tidak menyebarkannya akan bangkrut. Mulai dari fotokopi selebaran. Setelah itu berubah menjadi SMS berantai. Sekarang berubah menjadi WhatsApp berantai. Tapi mengapa banyak publik Indonesia menyambutnya, melakukan itu semua, padahal itu sangat tidak masuk akal, karena dalam pikiran mereka ada bumbu-bumbu. Seandainya mereka bisa kaya mendadak, seandainya mereka bisa naik pangkat, seandainya mereka bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah, itu semua terjadi karena tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Miskinnya iman, terlalu cinta akan dunia, padahal kita semua mesti mawas diri dan menyadari, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali Allah yang telah menjamin rezekinya. Jadi mustahil jika hanya gara-gara memajang foto orang tertentu saja orang berubah menjadi kaya raya. Ini hanya bisa dipercayai oleh orang-orang yang terlalu cinta akan dunia. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, apa yang Allah berikan, agama menyebutnya nasib, bagian kita. Dan bagian setiap orang tidak sama. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang rezekinya sama. Khatib ulangi sekali lagi, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang rezekinya sama persis. Semua pasti ada perbedaan. Tinggal kita tidak perlu iri dengan nikmat lebih yang Allah berikan kepada orang lain, lalu mensyukuri apa yang Allah titipkan kepada kita semua. Karena disitulah rasa kaya yang sesungguhnya. Kalaupun tidak bisa memiliki harta yang berlimpah, maka kita bisa memilih hidup tenang, hidup sehat. Itulah yang disebutkan oleh Nabi. La ba'sa bil ghina limanittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Tidak mengapa orang solih itu kaya. Tidak mengapa orang beriman itu kaya. Karena jika orang bertakwa, orang beriman, orang solih kaya, maka kekayaannya akan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, baik untuk dirinya maupun untuk khalayak ramai. Sederhananya untuk beramal sholih. Hanya saja Nabi ingatkan, as-sihhatu limanittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Hidup di dunia yang sehat, bahagia, punya anak keturunan yang sholih dan sholihah, wafat husnul khatimah, dan di akhiratnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi dambaan harapan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.